sebuah suatu objek. Nah, di mana perbedaan dengan fokus? Fokus itu kalau dilihat dari hasil penelitian dibuat oleh mahasiswa, fokus itu disamakan dengan apa? Dengan konsep dan aspek. Padahal itu beda sebenarnya antara istilah fokus dengan apa? Dengan konsep itu maupun dengan aspek beda. Kalau fokus itu lebih cenderung dia mengembangkan dari empirisnya. Dia tidak melihat teori-teorinya sebagai pegangan kita untuk memahami fenomena. Tapi yang kita rumuskan fokus itu harus apa yang terjadi di lapangan. Maka fokusnya itu bisa berubah, bisa berbeda dengan teori. Itu fokus. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Kan masa cenderung sering mengembangkan fokus itu berdasarkan teori, itu salah. Teori kan sebagai bekal aja untuk memahami. Kalau dia menggunakan teori lebih cenderung harusnya penelitiannya kualitatif, bukan kualitatif. Harus kuantitatif dia. Karena kualitatif tujuannya menguji teori. Makanya dia harus kuat teorinya. Harus membuktikan teori dia, kuantitatif. Kualitatif menemukan teori, makanya teori lebih cenderung ke fakta empiris. Nanti akan menghasilkan temuan baru di luar teori. Dan perumusan fokus itu fleksibel, lentur dia, bisa berubah suatu saat. Ketika kita masuk ke lapangan, ternyata apa yang kita bayangkan itu tidak ada, bisa berubah dia fokusnya. Itu berubah. Lazim nggak fokus itu jadi berubah, Pak? Dalam satu penelitian? Lazim, dalam penelitian memang harus begitu. Karena kualitatif itu kan sifatnya lentur dia. Bisa aja berubah. Misalnya kalau kita meneliti di hutan kan, kalau penelitian Salamnya kencang. Kan jangan beli handphone untuk kuliah. Terus Pak lanjut. kalau penelitian kualitatif itu ya peneliti itu kalau mau ke lapangan itu ke objek sasarannya itu dia itu tidak tahu apa yang terjadi di situ itu. Dia itu masih meraba-raba. Boleh dia berangkat dari judul, dari masalah yang dia bayangkan, tapi setelah ke lapangan ternyata objek yang dia mau teliti itu, sesuatu yang diteliti itu ternyata itu tidak ada di situ. Contoh, kita mau ke hutan, kita meneliti tentang gajah, ternyata sana nggak ada gajah, yang ada tuh macan. Masa kita paksakan tuh meneliti gajah, macan yang ada macan. Makanya rumusan pokoknya meneliti tentang macan, bukan. Jadi fokus itu tidak ditetapkan. Ditetapkan oleh peneliti, bisa aja berubah ya gitu loh. Boleh sebagai itu hanya ancar-ancar aja. Untuk supaya kita tidak keluar gitu loh, tidak terlalu jauh. Dari pokok Kita masalah. punya bayangan pokok masalahnya. Nah, setelah itu baru kita merumuskan fokusnya. Fokus itu adalah kajian sebenarnya. Kalau masih kita meneliti tentang motivasi, apa yang harus dilihat di situ motivasi itu? Itu sebenarnya. Apa yang mau dilihat? Melihat motivasi pegawai itu apa yang dilihat? Misalnya kita melihat semangatnya, kehadirannya, komitmennya. Nah itu menjadi aspeknya nanti, menjadi apa ya petunjuk kita dalam mengembangkan pertanyaan. Itu bisa saja rumusan fokus kita itu ya itu tidak sesuai dengan teori, tidak masalah karena kita ngeliat di lapangan. Contoh, kita masuk ke lapangan lebih praktis lagi, kita mau meneliti tentang pendidikan. Ternyata di sana tuh ada paling tinggi SMA. Masa kita buat pertanyaan sarjana? Nggak kejawab dia. Maka cukup pertanyaan tuh dari SD sampai SMA. Gitu. Kan daripada masih tanya sarjana, sana nggak ada sarjana kok. Ini contoh. Yang baik melakukan fokus hanya menanyakan tentang orang tamatan SD sampai SMA. Pokoknya fokus itu ya teori digabungkan dengan empiris. Itu fokus. Ketika teori tidak mendukung, buang. Itu. Karena mau ditanya pun nggak ada jawabannya. Contoh partisipasi pembangunan itu.
hanya gotong royong saja di situ. Yang pertanyaannya bicara gotong royong. Sumbang pemikiran itu nggak ada sana kepada rapat. Yang kenapa kita tanya rapat? Karena kita menggali pasti tingkat gotong royongnya yang diteliti mendalam. Kenapa orang mau gotong royong? Berapa kali dia datang sebulan? Terus begitu kembang. Baru nanti penelitiannya itu bermakna gitu loh. Makanya penelitian kualitatif itu kan cenderung dia mencari makna di balik peristiwa. Di balik